Pada tanggal 21 September 1971, David Vetter lahir di Houston, Amerika Serikat di Rumah Sakit Texas Children's Hospital. David adalah anak ketiga dari pasangan David J. dan Carol Ann. Kakak pertama David bernama Catherine dan yang kedua bernama David Joseph Vetter III. Sayangnya, David ternyata menderita SCID atau Severe Combined Immunodeficiency. Ini adalah kondisi imun tubuh yang lemah sehingga tidak bisa melawan penyakit. Kondisi ini hanya menyerang anak laki-laki saja. Kakak laki-laki David juga menderita gangguan ini saat masih bayi dan kemudian meninggal dunia. Pada saat Carol Ann diketahui mengandung David, dokter telah memberitahukan kemungkinan bahwa anak yang dikandungnya adalah laki-laki dan akan menderita kelainan yang sama seperti kakaknya yang sudah meninggal. Namun, kedua orang tua David memutuskan untuk tetap mempertahankan bayi mereka. Akibat kondisi SCID ini, David tidak seperti bayi-bayi lainnya. Setelah 20 detik berada di dunia, David harus dimasukkan ke dalam isolator gelembung plastik yang steril. Tujuannya adalah agar ia terhindar dari kuman yang bisa mengganggu kesehatannya. Meskipun hidup di dalam isolator gelembung, David menjalani hidup senormal mungkin. Ia makan, tidur, bermain, dan belajar di dalam isolator itu. Sebuah telepon disediakan agar David bisa belajar dan terhubung dengan guru dan teman-teman sekolahnya. David adalah anak yang menyenangkan, kuat, dan pemberani. Ia tidak pernah mengeluh dengan keadaannya. David seperti anak-anak lainnya yang suka bermain dan menonton televisi. Teman-temannya pun sering datang ke rumah David untuk bermain dengannya. Pada tahun 1974, pihak rumah sakit meminta bantuan NASA untuk membuatkan pakaian khusus agar David bisa beraktivitas di luar isolator. NASA lalu membuat pakaian khusus seperti pakaian astronot untuk David. Pembuatan pakaian ini memakan waktu selama 3 tahun. Saat berusia 6 tahun, David bisa keluar dari gelembung isolator untuk pertama kalinya dengan memakai pakaian astronot. Ia pun bisa beraktivitas di luar isolator dan tetap steril. Pemakaian pakaian ini sangat rumit dan butuh waktu yang lama. David pun hanya 6 kali memakai pakaian astronot ini dan setelah itu menolak memakainya. Pada ulang tahunnya yang ke-11, David memiliki permintaan yaitu ingin melihat bintang. Keluarga David meluluskan permintaannya dan membawanya keluar rumah untuk melihat bintang selama 20 menit. Siapa yang mengira bahwa ini adalah permintaan David yang terakhir? Pada saat itu, belum ada obat untuk menangani gangguan SCID ini. Namun, kemudian ditemukan cara untuk meningkatkan sistem imun tubuh penderitanya, yaitu melalui transplantasi sumsum tulang. Pada Oktober 1983, David melakukan transplantasi sumsum tulang. Catherine, saudara David, menjadi pendonor sumsum tulang tersebut. Sayangnya pada tanggal 22 Februari 1984, David meninggal dunia karena limfoma atau kanker kelenjar getah bening. Ternyata sumsum tulang yang ditransfusi itu mengandung virus Epstein-Barr yang menyebabkan limfoma. Sampel jaringan tubuh David kemudian digunakan untuk penelitian SCID. Dari penelitian ini kemudian ditemukan terapi untuk menangani gangguan SCID. Anak-anak yang menderita SCID pun bisa hidup normal tanpa harus tinggal di dalam isolator plastik seperti David. Kisah David Vetter ini juga dijadikan film berjudul The Boy in the Plastic Bubble pada tahun 1976 yang diperankan oleh John Travolta.